Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang kesiapan pernikahan secara psikologis dan dalam pandangan agama Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ayu Saputri dan adapun teman kelompok saya yaitu Nining Sri Indriani, Talita Sada Almira, dan Ainul Hamim. Apa sih itu menikah? Nah, menikah adalah penyatuan hati dua anak manusia yang saling mencintai dalam ikatan suci atas nama Ilahi. Sungguh berbahagia jika kita semua bisa menjalaninya dengan penuh tanggung jawab serta saling setia. Nah, jadi mengapa kita harus menikah? Yang pertama yaitu mencari ridho Allah. Yang kedua, sunnah Rasulullah. Yang ketiga, memelihara kesucian diri. Yang keempat, mengembangkan umat. Yang kelima, memperkuat persaudaraan. Yang keenam, menyalurkan kebutuhan biologis. Selanjutnya yaitu kompetisi calon pengantin. Yang pertama yaitu kematangan konseptual, yang dimana memahami paradigma keluarga dakwah. Yang kedua, kematangan psikologis, yaitu dapat bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan pasangan. Yang ketiga yaitu kematangan emosional, yang mampu mengendalikan emosi. Yang keempat, kematangan sosial, yaitu memiliki kemampuan berinteraksi dan beradaptasi dengan orang lain. Yang kelima, kematangan ekonomi, yaitu memiliki etos kerja untuk mencari nafkah. Yang keenam, kematangan diniyah, yaitu menjalankan ibadah wajib, menjauhi yang haram, dan akidah yang benar. 7. Kematangan fisik, yaitu kemampuan seksual. Adapun dinamika pernikahan yaitu 1. Komunikasi yang tidak lancar. Yang kedua, penyesuaian pasangan. Yang ketiga, terjebak rutinitas kegiatan. Yang keempat, sikap terhadap ekonomi, yaitu kemapanan dan kekurangan. Yang kelima, poligami yang tidak bijak. Yang keenam, pendidikan anak terbengkalai. Yang ketujuh, hilangnya sikap kelembutan. 8. Pelanggaran syar'i. Selanjutnya, hukum menikah. Yang pertama, wajib, yaitu bagi yang berkeinginan mampu membiayai kehidupan rumah tangga dan khawatir terjerumus perbuatan tercela. Yang kedua yaitu sunnah, bagi sudah memiliki keinginan atau syahwat namun masih bisa menahan diri. Yang ketiga haram, yaitu bagi orang yang tidak mampu memenuhi kewajiban lahiriah atau materi maupun batiniah non materi serta nafsunya tidak mendesak. Hal-hal yang perlu disiapkan, yang pertama ilmu, kedua iman, ketiga keluarga, calon keluarga, 4 singkirkan rasa egois, 5 material, 6 mental, 7 sikap saling support. Ilmu, siapa yang ingin bahagia di dunia harus tahu ilmunya. Siapa yang ingin bahagia di akhirat harus tahu ilmunya. Siapa yang ingin bahagia di dunia juga di akhirat harus tahu ilmunya. Persiapkan ilmu-ilmu yang diperlukan dalam berumah tangga. Banyak-banyak membaca dan bertanya. Yang wanita bisa belajar bagaimana mengurus rumah tangga, anak, suami, keluarga, suami, dan pengeluaran. Contohnya, yang cowok belajar bagaimana mencari nafkah, mendidik dan memimpin istri, anak, dan lain sebagainya. Persiapan iman adalah masalah prinsip yang kita pegang tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Dalam agama, kita memilih pasangan dengan 4 kriteria, yaitu baik rupa, harta, keturunan, dan agama. Tapi utamakanlah karena agamanya. Lebih aman mencari pasangan seimam dengan kesolehan yang baik. Sebab jika dia bergaul dengan kita, maka dia bergaul dengan cara yang baik. Jika dia marah, maka dia marah dengan cara yang baik. Kita bisa saling mengisi dan lebih mudah dalam pendidikan anak-anak. Agama yang berbeda antara calon suami dan istri hanya akan mendatangkan masalah. Sebab masalah prinsipal saja sudah berbeda, bagaimana dengan yang lainnya? Jika yang satu mengalah, hanya mengalah
saja akan menimbulkan luka di keluarga, kecuali memang dia yakin sepenuh hati dengan agama barunya. Masalah beda agama dalam pernikahan juga menimbulkan akibat yang buruk bagi anak-anak apabila jika bapak ibunya saling memberikan pengaruh kepada anak-anak. Calon keluarga. Kenalilah calon keluarga kita dan juga persiapkan keluarga kita untuk menerima anggota baru. Minimal kita tahu bahwa mereka adalah keturunan baik-baik, kalau bisa sokofu, serta tidak memiliki riwayat penyakit menurun yang berbahaya bagi keturunan kita selanjutnya. Yang lebih penting lagi adalah agar kita tidak menikah dengan orang-orang yang haram untuk dinikahi, baik karena pertalian darah, keturunan, dan yang lainnya yang diatur oleh agama. Adapun yang keempat adalah singkirkan rasa egois. Mengapa? Karena manusia tidak luput dari rasa ego dan ingin menang sendiri. Hal ini juga akan berlaku bagi siapa saja pasangan menikah, baik itu yang baru menikah sampai pernikahan usia senior. Sah-sah saja memiliki rasa ego, namun pertimbangkan secara bijak untuk menghindari konflik dan memberikan rasa nyaman terhadap pasangan masing-masing. Yang kelima, material. Karena kita tak bisa memungkiri bahwa harta juga merupakan hal yang penting dalam berumah tangga, walau bukan segalanya. Contohnya, banyak yang miskin tapi bahagia, dan yang kaya malah tak pernah menikmati kekayaannya. Adapun yang keenam adalah kesiapan mental. Mengapa demikian? Karena siap-siap saja bahwa istri atau suami kita ternyata tidak seperti yang kita duga, apalagi yang waktu saat sebelum menikah bersikap tidak apa adanya, menutup-nutupi jati dirinya yang sebenarnya. Komunikasi adalah kuncinya. Bicarakan dengan baik segala masalah dengan cara yang baik dan demi penyelesaian yang baik. Pernikahan bukan 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi 1 kurang 1 tambah 1 kurang 1 sama dengan 1. Kita mengurangi sebagian ego kita, demikian juga dengan pasangan kita. Manusia tidak ada yang sempurna, demikian juga kita. Mengharapkan semua berubah sesuai dengan keinginan kita hanya akan membuat sakit hati. Insya Allah di balik kekurangan pasangan kita ada ladang pahala yang kita tanam di dalamnya. Dan daripada mempersoalkan kelemahannya, mengapa kita tidak memikirkan kebaikan yang dimiliki pasangan kita? Adapun yang ketujuh atau yang terakhir yaitu sikap saling support. Hal ini yang mendasarnya adalah kuat dan langgengnya sebuah hubungan dalam pernikahan adalah sikap saling mendukung, perhatian dan menghargai satu sama lain. Membangun rumah tangga tidak hanya cinta, namun bagaimana Anda bisa memberikan dukungan dalam keadaan bahagia maupun susah. Mungkin itu saja materi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.